Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, saya ikut juga membahas mengenai berita yang sangat viral saat ini, yaitu mengenai pernyataan dari seorang mantan wakil presiden 2 kali, yaitu Bapak Yusuf Kalla atau kita kenal dengan Bapak JK. Langsung saja kita lihat 2 video ini sahabat ya. 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar ya, 67 Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara dan rumah-rumah ibadah non-muslim ya. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja, tapi tidak banyak gereja, bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebelah. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Nah itu sahabat ya, jejak rekam dari seorang mantan wakil presiden kita 2 kali. Satu video lagi, ini yang lagi viral-viralnya sahabat. Kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawa. Nah itulah videonya sahabat ya. Kita melihat bagaimana jejak rekam beliau dan pernyataan Bapak mantan wakil presiden baru-baru ini. Cukup luar biasa. Nah saya akan menanggapi, tetapi saya terlebih dahulu saudaraku menanggapi dengan pernyataan beberapa orang. Ada orang berkata begini, biar sajalah, kan dia seorang muslim, jadi dia tidak tahu tentang kekristenan. Oke sahabat ya, saya setuju dengan pernyataan itu bahwa dia seorang muslim. Bisa saja dia tidak tahu bagaimana hukum kekristenan ini. Sama seperti saya dulu sahabat. Sebelum saya kenal Yesus, saya pikir dulu semua agama di dunia ini sahabat sama seperti agama saya dulu. Boleh membalas, harus membela nabi, harus membela agama, harus membela Quran, harus membela ulama, saudaraku. Saya pikir dulu begitu semua agama sahabat. Ternyata agama ini beda-beda. Itulah pemikiran orang awam. Nah, saya orang awam, tentu saja pemikiran saya begitu. Saya juga dulu berpikir bahwa cuman kami satu-satunya agama yang berpuasa. Itu adalah pemikiran yang wajar bagi saya sahabat ya, kalau orang menyatakan hal begitu seorang yang awam. Tetapi Bapak Yusuf Kalla bukan orang awam sahabat. Beliau adalah seorang wakil presiden 2 kali. Bahkan saudaraku, kalau ditanya penyesalan saya, penyesalan terbesar saya dalam pemilu adalah pernah memilih Bapak JK 2 kali. Waktu zaman Bapak SBY saya pilih juga dia sahabat ya, padahal saya di situ sudah Kristen. Waktu zaman Bapak Jokowi saya juga memilih dia sahabat. Jadi 2 kali saya pilih dia sahabat. Meskipun memang waktu zaman SBY beliau adalah salah satu pelopor untuk menetapkan SK2 Menteri ini sahabat. Nah itu saudara yang terkasih, penyesalan terbesar saya adalah pernah memilih Yusuf Kalla sebagai wakil presiden 2 kali pula itu sahabat. Setelah saya menonton video ini, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan maafkan saya. Saya memilih seorang yang intoleransi, seorang pembakar, perusak rumah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ada 11 katanya gereja yang dia bakar. Cukup memilukan sahabat. Nah oke lah saudaraku, kalau orang awam yang ngomong begitu. Tetapi saudaraku, dia seorang wakil presiden, mantan wakil presiden, seorang tokoh bangsa, bapak bangsa, seorang pemimpin atas negara ini saudaraku. Dia bukan wakil presiden umat Islam, dia bukan wakil presiden satu agama saudaraku, tetapi wakil presiden untuk semua agama. Sewajibnya dan seharusnya Bapak JK itu harus mengerti dan paham
ajaran-ajaran semua agama yang ada di Indonesia ini yang sah ya. Dia harus paham betul bagaimana hukum ajaran agama Hindu, Buddha, agama kepercayaan, agama Kristen. Dia harus paham, sahabat. Karena apa? Dia seorang wakil presiden, harus menjadi bapak bagi seluruh agama. Ini, saudaraku, pernyataan dia ini cukup membagongkan dan sangat menyakiti khususnya orang Kristen yang berkata di Kristen juga kalau menghabisi nyawa orang Islam itu diperbolehkan, itu adalah perintah, bahkan dianggap masuk surga katanya. Berarti selama ini, saudaraku, dia tidak mempelajari. Dia menganggap dirinya wakil presiden bagi satu agama saja. Ini sangat luar biasa, sahabat. Sangat memalukan sekali bagaimana mantan wakil presiden bisa menyatakan hal seperti itu. Luar biasa. Kalau masuk dalam hukum penistaan agama, tentu saja ini masuk, sahabat. Masuk. Karena menafsirkan ajaran agama orang lain sesuka perutnya. Bagaimana jika agamanya, saudaraku, ditafsirkan sesuka perut kita? Sudah pasti orang demo bersilit-silit, sahabat. Demo orang bersilit-silit kalau kita tafsirkan agamanya Yusuf Kala ini sesuka perut kita, sahabat. Dia pikir, saudaraku, Kristen juga mengajarkan balas membalas, gigi ganti gigi. Dia pikir ajaran Kristen juga harus membela nabi, harus membela rasul, harus membela imam, harus membela pendoa, membela sekolah minggu, membela kidung nyanyian. Dia pikir begitu, saudaraku. Tidak. Ajaran kekristenan itu mengasihi dan mengampuni. Salah satu yang dilakukan oleh rasul ketika Yesus ditangkap, saudaraku, yaitu Rasul Petrus. Ketika dia ingin membela Tuhan Yesus, dilarang oleh Tuhan Yesus. Kalau kita buka ya dalam Matius 26, sahabat. Matius 26 ayat 51 dikatakan di sini. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dia bela, dia ambil pedang, saudaraku, dia hunus telinga imam besar itu sehingga putus telinganya. Tetapi kalau kita baca di ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bapak ibu saudara yang terkasih, kalau bisa ini saya dramatisir, saudaraku. Mungkin Rasul Petrus waktu itu ingin membela Tuhan. Dia pikir dia akan dipuji, dia pikir dia akan dikasih bidadari di sorga kelak ketika dia membela Tuhan. Dia pikir begitu. Makanya dia ambil pedang, putuskan telinga imam besar itu. Tetapi saudaraku, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur dan melarang dia. Melarang dia, sahabat. Di ayat 53 dikatakan begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yesus bisa saja mengutus para malaikatnya karena dia Tuhan, sahabat. Dia bisa utus, saudaraku. Tetapi, saudaraku, itu tidak dilakukan oleh Tuhan karena harus tergenapi yang tertulis. Jadi dari ayat ini kita sudah bisa, saudaraku, menilai bahwa Tuhan Yesus melarang orang membela Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kalau kita membela Tuhan, membela Rasul, itu kan merendahkan Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan harus dibela? Makanya saya bangga jadi Kristen ini, sahabat. Kenapa saya bangga? Karena kalau kita menjadi Kristen, saudaraku, kita tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan, membela agama, membela Rasul, dan membela Nabi. Dengan kita menjadi Kristen, maka kita akan dibela oleh Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen itu dibela Tuhan. Anda tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan. Orang percaya dibela oleh Tuhan. Kalau kita membela Tuhan, siapa kita, sahabat? Siapa kita harus membela Tuhan? Memangnya kita lebih maha kuasa dari Tuhan? Harus kita bela Tuhan? Itu kan sudah merendahkan Tuhan, saudaraku. Kita bilang nabi, rasul kita maha hebat, dekat dengan Tuhan, maha suci, tetapi harus dibela juga. Makanya saudara yang terkasih, orang Kristen tak perlu bangga
memenjarakan orang, kita harus ketawa-ketawa. Memenjarakan orang karena nama Tuhan Yesus, harus malu kita, sahabat. Memang ada kepercayaan yang bangga dia kalau dipenjarakan orang, ketawa-ketawa dia, sahabat, sambil berkata Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar katanya. Kalau dipenjara orang, dianiaya orang, girang sekali. Memang ada kepercayaan begitu. Tetapi Kristen tidak begitu, sahabat. Nah, Bapak Yusuf Kalla harus paham ini. Kristen itu beda dengan Islam. Kristen itu beda sekali dengan Islam. Memang kalau di Islam kita tahu, saudaraku, bahkan di televisi sering kita lihat bagaimana, saudaraku, front pembela Islam atau organisasi-organisasi Islam yang kita lihat sering di televisi, di media sosial ya, mereka sambil teriak-teriak takbir membela Tuhannya, membela agama. Kita hormati, sahabat, memang begitu, mau gimana. Tetapi jangan disamakan. Islam dengan Kristen itu tidak sama, berbeda. Bahkan saya berkata terus terang, tidak ada kita sepupuan dengan Islam, saudara. Kalau ada orang Kristen yang berkata kita sepupuan dengan Islam, ini salah besar. Dia tidak mengerti dan tidak paham sejarah, sahabat. Kita tidak sepupuan dengan Islam. Kita berbeda. Nabi kita berbeda, Rasul kita berbeda. Meskipun ada kesamaan nama, sahabat, tetapi itu berbeda. Abraham, saudaraku, itu berbeda. Jangan saudara samakan. Baca kembali Al-Quran, sejarah-sejarah Ibrahim yang ada di Quran ataupun di beberapa kitab-kitab mereka. Itu berbeda dengan kisah Abraham yang ada di kitab Kejadian. Jauh bedanya, sahabat. Asal usulnya juga berbeda. Musa yang ada di Islam dengan Musa yang ada di Kristen juga berbeda, sahabat. Meskipun ada kesamaan nama, Daud dan Daud alaihi salam juga itu berbeda dengan Daud yang ada di Alkitab. Daud yang ada di Alkitab disuruh, saudaraku, diperintahkan kita untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi-nyanyi. Sementara Daud mereka, saudaraku, melarang itu. Makanya mereka beribadah tidak bernyanyi-nyanyi, sahabat. Mereka olok-olok kalau ada orang bernyanyi-nyanyi beribadah. Apa itu? Udah kayak konser. Mereka hina-hina, sahabat. Padahal kalau kita baca kitab Mazmur yang ditulis sebagian besar oleh Raja Daud, sahabat, itu kan memang disuruh kita bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Tuhan senang dipuji dengan nyanyi-nyanyian. Itu perbedaan yang sangat jauh, saudaraku. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Jadi Daud alaihissalam dengan Raja Daud itu berbeda. Bagi mereka, saudaraku, Daud itu adalah nabi, bagi kita raja. Bagi mereka semuanya itu nabi, sahabat. Nabi Adam, bagi mereka juga Adam itu, saudaraku, nabi. Ibrahim juga bagi mereka nabi, saudaraku. Bagi kita bukan. Abraham bukan nabi, tetapi bapak segala bangsa. Itu perbedaannya. Jadi karena sudah berbeda, makanya kita tidak sepupuan dengan saudara muslim. Tetapi saudaraku, di dalam bangsa Indonesia ini, kita satu bangsa, satu tanah air meski beda agama. Tetapi secara sepupuan dengan mereka secara agama tidak berbeda, saudara. Makanya Bapak Yusuf Kalla harus paham ini. Apalagi Anda mantan wakil presiden 2 kali. Masa begitu tidak paham? Kalau kita nilai dari pernyataan Bapak Yusuf Kalla ini, betapa dangkalnya pengetahuan dia tentang agama. Padahal dia wakil presiden 2 kali. Dangkal sekali, saudaraku. Makanya tidak mudah jadi wakil presiden. Anda harus mengayomi seluruh agama, harus paham. Bukan hanya tentang politik, bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang agama yang cukup sensitif di bangsa ini. Wakil presiden itu harus paham seharusnya. Tetapi luar biasa, parah sekali pernyataan Yusuf Kalla berkata bahwa orang Kristen menghabisi nyawa orang Islam juga beranggapan masuk surga. Saya mau sampaikan, Pak Yusuf Kalla, tidak masuk surga, masuk neraka. Meskipun dia teriak haleluya puji Tuhan saat menghabisi nyawa orang Islam, itu tetap masuk neraka. Kecuali dia martir. Syahid dan martir itu juga berbeda. Di agama Islam, syahid, saudaraku, ya, dihabisi nyawanya ketika membela agama Allah, itu bisa syahid. Dan dia menghabisi nyawa orang ketika membela Nabi, membela agama Allah, itu bisa juga dikatakan syahid. Menghabisi dan dihabisi, saudaraku, sama.
Tetapi kalau martir tidak, sahabat. Martir hanya ketika Anda memberitakan kabar baik, Anda sedang menyampaikan Injil Kristus, Anda dihabisi nyawa Anda, bukan menghabisi ya, dihabisi nyawa Anda, dibunuh Anda karena Injil Kristus, Anda martir. Kristen hanya mengenal martir, saudaraku, tidak mengenal syahid, tidak mengenal. Makanya saya ulang sekali lagi, kita tidak sepupuan dengan Islam, berbeda dalam cara. Tadi syahid dan martir tadi pun sudah berbeda kan. Kalau Anda menghabisi nyawa orang, tetap ke neraka. Meskipun Anda sedang memberitakan Injil, tetap neraka. Tidak seorang pun pembunuh bisa masuk surga, sahabat. Tidak bisa. Meskipun Anda membunuh karena membela gereja, membela Tuhan, membela rasul-rasul, Rasul Petrus atau Rasul Yohanes, Anda bela, tetap neraka, sahabat. Yesus tadi sudah menunjukkan ketika Rasul Petrus ingin membela Tuhan, ditegur, dihajar, tidak dipuji-puji, sahabat. Rasul Petrus tidak dipuji, tidak dikatakan, wow, Rasul Petrus hebat sekali Anda. Andalah memang pengikut Kristus sejati. Sudah kau bela namaku, kau hunus pedangmu, kau potong telinga orang itu. Wow, hebat, kaulah rasulku yang istimewa. Tidak, tidak ada dikatakan Tuhan Yesus. Ingat Rasul Petrus, kau nanti akan dapat bidadari. Besar pahalamu Rasul Petrus karena membela namaku. Tidak, sahabat. Malah ditegur oleh Tuhan Yesus, dimarahi, sahabat. Dan orang yang tadi mengalami putus telinga disambungkan oleh Tuhan, telinganya menjadi normal kembali. Tuhan Yesus tidak menginginkan ada seorang pun yang disakiti. Tuhan Yesus tidak menginginkan seorang pun dilukai. Dilukai saja, saudaraku, Tuhan Yesus tidak suka. Apalagi saudara menghabisi nyawa orang. Apalagi itu, saudaraku, sudah pasti neraka. Nah, itulah tanggapan saya, sahabat, mengenai dua video Bapak Yusuf Kalla. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.